Shalom Bapak Ibu Sobat STI dimanapun berada saat pagi hari ini. Kembali lagi dalam program pagi atau renungan pagi. Dan sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita untuk menjalani setiap aktivitas kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami mulai aktivitas kami, Tuhan berkati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan kami hati yang baik supaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Sobat STI, tema pada pagi hari ini adalah memiliki kedewasaan rohani. Bapak Ibu Sobat STI, kedewasaan rohani orang percaya tidak dapat diukur dari seberapa lama dia menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, tetapi dilihat dari cara hidupnya, kedekatannya dengan Tuhan, dan dampak hidupnya bagi orang lain. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan? Saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dalam Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu." Bapak Ibu Sobat STI, yang pertama untuk memiliki kedewasaan rohani, yang pertama adalah meninggalkan kebiasaan lama. Untuk memiliki kedewasaan yang rohani, kita harus memiliki cara hidup yang benar atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang menghalangi kita untuk melakukan perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Tuhan berkata, segala sesuatu yang duniawi kita harus matikan dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan saja ketika kita menyembah patung, tetapi ketika kita memiliki hal-hal yang tersebut di atas, itu sudah sama kita artinya menyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayatnya yang ke-7, "Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya." Kita adalah orang-orang, setiap kita punya masa lalu yang buruk, pernah punya kebiasaan yang buruk, kita pernah melakukan dosa, tetapi firman Tuhan berkata, dahulu kita melakukan itu ketika kita belum menjadi anak Tuhan, ketika kita belum menjadi orang percaya, kita dahulu melakukan seperti itu. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita harus meninggalkan semuanya itu. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini." Firman Tuhan berkata bukan besok, bukan ke depan, tetapi sekarang. Mari kita membuang segala sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan perubahan di dalam Tuhan. Yaitu tadi firman Tuhan berkata, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sebelum kita menjadi orang percaya, yang saya katakan tadi, kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, mari kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita ini. Supaya kita, ketika kita di dalam Tuhan ada perubahan yang luar biasa. Jangan sampai kita sudah lama menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tetapi kita
hidupnya seperti itu saja. Sehingga orang berkata, loh, dia ini sudah lama menjadi orang Kristen, tapi kenapa hidupnya tidak membawa berkat, hidupnya tidak memberkati banyak orang, malah menjadi batu sandungan atau menjadi bumerang bagi orang lain. Bapak Ibu Sobat STI, yang pertama tadi yang untuk memiliki kedewasaan rohani, supaya kita ada perubahan di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita. Yang kedua, untuk memiliki kedewasaan rohani, yang kedua adalah hidup seperti gambar khaliknya, atau dengan kata lain, hidup seperti Yesus Kristus. Di ayatnya 10-11 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Sobat STI, ketika kita menjadi anak Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak godaan dari dunia untuk menarik kita. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita menjadikan fokus kita adalah Tuhan, maka itu tidak akan mempan. Kita akan menjadi berbeda dengan dunia. Firman Tuhan berkata, ketika kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan, kita akan terus-menerus diperbarui sehingga pengetahuan kita kepada Tuhan tidak stagnan, tetapi akan terus menjadi mempunyai pengetahuan yang baru sehingga kita tahu Tuhan itu seperti apa. Dan kita akan hidup seperti Tuhan. Artinya kita akan menjadikan fokus kita atau pusat segala tindakan kita, segala perilaku kita, atau setiap tindakan yang kita lakukan adalah pusatnya Tuhan. Sehingga ketika orang melihat kita, melihat hidup kita, oh berarti dia orang percaya, dia anak Tuhan. Dan hidup kita itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hal ini tidak lagi orang Yunani, tidak ada lagi perbedaan. Artinya segala tindakan kita tidak akan lagi menganggap diri kita, saya ini orang ini atau orang itu. Tetapi kita tidak akan membuat perbedaan. Tapi kita hidup seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Segala tindakan kita, kelakuan kita, bahkan setiap perbuatan kita, gerak-gerik kita akan menjadi pusatnya adalah seperti Tuhan. Dan yang ketiga, untuk memiliki kedewasaan rohani, yang ketiga di ayatnya yang ke-12-14, yaitu memiliki kasih Kristus. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan kasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang ketiga, untuk memiliki kedewasaan rohani adalah memiliki kasih Kristus. Inilah yang membedakan kita dari orang-orang dunia. Ketika kita memiliki kasih Kristus, orang akan melihat perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita yang tadinya adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menjijikan, orang-orang yang tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita. Tuhan menebus kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, kita harus hidup seperti Tuhan. Artinya kita memiliki kasihnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebagai orang pilihan, Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita adalah orang-orang pilihan. Allah menguduskan kita dan Dia mengasihi kita. Untuk itu, apa salahnya juga kita mempraktekkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi biarlah melalui hidup kita, pelayanan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Lewat kasih kita, kita harus sabar. Bukan hanya sabar kepada satu orang, tetapi kita semua sabar dalam segala hal. Mengampuni, Tuhan juga sudah mengampuni kita, dan kita juga harus mengampuni. Dan kita mengenangkan kasih sebagai pengikat. Jangan sampai kita menjadi adu domba satu sama lain, menjadi adanya roh pemecah. Tetapi mari kita menggunakan kasihnya Tuhan sebagai pengikat yang saling membangun, bahkan boleh saling
menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu Sobat STI, memang untuk memiliki kedewasaan rohani dan menjadi orang percaya itu bukan hal yang mudah. Kita harus menanggalkan keakuan kita, keegoan kita, tetapi yakin dan percaya ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dan itu akan terjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.